Di sini kami akan mempresentasikan hasil presentasi kami dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen sebagai Pengendalian Organisasi Multinasional terhadap PT Bank Mandiri. Kami di sini beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Ramanza dan 2 rekan saya yaitu Citra dan Tessa. Kita masuk ke pendahuluan. Di sini pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Sistem pengendalian manajemen organisasi multinasional sangat penting dalam mengelola operasional perusahaan yang tersebar di berbagai negara. Perusahaan global dihadapkan pada tantangan kompleks yang melibatkan perbedaan budaya, regulasi hukum, fluktuasi mata uang, dan kebutuhan strategi bisnis lokal. Pengendalian organisasi dimulai dengan pengembangan kebijakan global yang mencerminkan kebutuhan pasar dan dapat diadopsi secara konsisten. Sistem pengendalian manajemen efektif diperlukan untuk memastikan operasional global yang selaras dengan tujuan perusahaan. PT Bank Mandiri sebagai perusahaan multinasional harus mampu mengelola operasional di berbagai negara dengan penyesuaian kebijakan sesuai dengan regulasi setempat. Tujuan sesuai dengan latar belakang yang telah saya jelaskan pada bagian sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji sistem pengendalian manajemen sebagai pengendalian organisasi multinasional terhadap PT Bank Mandiri. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu manfaat. Yang pertama, manfaat penelitian ini kita bagi menjadi 4, yaitu yang pertama untuk pemerintah, yaitu pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung perusahaan multinasional. Kemudian bagi perusahaan, yaitu evaluasi sistem pengendalian manajemen yang efektif dan efisien. Kemudian untuk akademisi, yaitu sebagai penambahan referensi dan acuan untuk penelitian di masa depan. Terakhir untuk pembaca dan peneliti, sebagai wawasan dan pengetahuan tentang sistem pengendalian manajemen PT Bank Mandiri sebagai pengendalian organisasi multinasional. Kita masuk ke sistematika penulisan. Di sini kita terdiri dari 4 bab. Yang pertama itu bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Yang kedua itu bab 2, tinjauan pustaka. Di sini kita akan masuk ke dalam profil sejarah singkat perusahaan, visi, misi, dan tujuan. Kemudian tata nilai perusahaan, struktur organisasi, penganggaran keuangan, perencanaan strategis dan operasional, pelaksanaan dan pengukuran kinerja, pengawasan dan evaluasi kinerja. Bab 3 yaitu pembahasan. Di sini berisi tentang perbandingan kondisi terkini dan teori. Yang terakhir itu penutup. Di sini kita ada kesimpulan dan saran. Baik, saya Teresia Indriani Narmi yang menjelaskan bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, profil sejarah singkat perusahaan. Yang kedua, visi misi dan tujuan. Yang ketiga, tata nilai perusahaan. Yang keempat, struktur organisasi. Kelima, penganggaran dan keuangan. Yang keenam, perencanaan strategi dan operasional. Yang ketujuh, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Dan yang kesembilan, pengawasan dan evaluasi kinerja. Yang berikut, profil singkat sejarah perusahaan. Sejarah didirikan sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan Indonesia melalui konsolidasi dan integrasi. Bank Mandiri membangun organisasi solid dan mengimplementasikan core banking sistem baru. Yang berikut, transformasi tahun 2005 sampai 2009. Program transformasi untuk menjadi regional champion bank melalui 4 strategi utama. Tahun 2010 menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dan strategi pertumbuhan organik, kinerja peningkatan kinerja berbagai parameter finansial seperti kredit bermasalah dan laba bersih. Transformasi budaya dengan nilai-nilai budaya. Target tahun 2014 mencapai milestone keuangan dengan nilai kapitalisasi pasar
225 triliun, dan pangsa pasar pendapatan 16%. Tahun 2020 masuk dalam jajaran top 3 di ASEAN dan menjadi pemain utama di regional. Jaringan hingga September 2023, jaringan Bank Mandiri terbesar di seluruh Indonesia dengan 2,253 kantor cabang dan 2.236 kantor mikro. Ikut visi dan misi. Visinya menjadi partner finansial pilihan utama Anda. Yang kedua, misi menyediakan solusi perbankan digital dan handal dan simpel yang menjadi bagian hidup nasabah. Berikut tata nilai perusahaan. Dalam rangka transformasi budaya untuk menyelaraskan sinergi core dan value BUMN yang sama, maka seluruh pegawai BUMN wajib mengimplementasikan core values akhlak. Yang pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam, kolaboratif, membangun kerjasama sinergis. Yang berikut, penganggaran dan keuangan. Anggaran dasar PT Bank Mandiri Persero Tbk mengacu kepada program kerja dan rencana pendapatan yang telah disetujui oleh semua fungsi pada Mandiri MCO, pengurus, pengawasan, dan penasihat. RKAP harus dibahas bersama secara intensif antara pengawas dan pengurus serta telah dilaporkan kepada penasihat yang merupakan Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri Persero Tbk yang selanjutnya difinalisasikan dan disahkan oleh pengawas melalui surat MCO. Biasanya mengacu kepada sebagai berikut. Yang pertama, total aset. Yang kedua, total kewajiban. Yang ketiga, total ekuitas. Yang keempat, pendapatan usaha. Yang kelima, beban usaha. Yang keenam, laba setelah pajak atau SHU. Yang ketujuh, rasio keuangan. Yang ke-8, non-performing loan atau NPL. Berikut perencanaan strategi dan operasional. Tantangan ke depan yang semakin kompleks dan kebutuhan untuk terus meningkatkan kinerja secara berkesinambungan serta memberikan kualitas layanan terbaik kepada nasabah membuat Bank Mandiri perlu melakukan transformasi bisnis dan pengelolaan organisasi secara berkelanjutan. Untuk itu, perencanaan strategis dan operasional mengacu pada realisasi pencapaian pada tahun berjalan dan asumsi makroekonomi yang pada tahun selanjutnya. Pelaksanaan dan proses penyusunan perencanaan strategi dilakukan secara hati-hati dan terukur sehingga terdapat keberlanjutan pertumbuhan pada masa yang akan datang. Kemudian pada operasional kerja berdasarkan RKAP Mandiri yang telah disetujui oleh pengawas. Jadi, dalam perencanaan strategi dan operasional semua berdasarkan rencana kerja dan anggaran pendapatan atau RKAP. Perkenalkan, saya Citra Dewi Saraswati. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan kondisi dan teori. Perbandingan antara kondisi aktual dan teori sistem pengendalian manajemen PT Bank Mandiri dalam konteks analis sebagai organisasi multinasional. PT Bank Mandiri memiliki kebijakan manajemen risiko yang terintegrasi melalui Enterprise Risk Management atau ERM, serta kebijakan anti korupsi yang kuat. Mereka juga memiliki program pengendalian gratifikasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Teori yang diterapkan mencangkup pengendalian manajemen, pengelolaan risiko, dan pengelolaan gratifikasi. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu PT Bank Mandiri telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif untuk mengelola operasional dan investasi perusahaan dengan efektif. Sistem ini mencakup integrasi data menyeluruh antar sistem di perusahaan termasuk akuntansi dan operasional yang memungkinkan analisis investasi yang mendalam dan akurat. Kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pengelolaan investasi serta pemanfaatan teknologi terkini seperti analitik data dan kecerdasan buatan membantu dalam pengambilan keputusan investasi yang cerdas. Pelatihan yang diberikan kepada tim manajemen juga mendukung efektivitas pengelolaan sistem ini. Dengan implementasi yang baik, PT Bank Mandiri dapat memperkuat posisinya
sebagai organisasi multinasional yang efektif dalam mengelola investasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan hasil investasi sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Saran dari kelompok kami untuk analisis sistem pengendalian manajemen sebagai pengendalian organisasi multinasional terhadap PT Bank Mandiri. Yang pertama ada integrasi data. Evaluasi dan pastikan integrasi data antar sistem seperti akuntansi, operasional, dan manajemen lainnya berjalan lancar dan real-time untuk mendukung analisis investasi yang komprehensif. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur. Tinjau ulang kebijakan dan prosedur pengelolaan investasi untuk memastikan relevansi dan pemahaman yang baik oleh seluruh tim manajemen sesuai dengan kondisi pasar dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga ada teknologi terkini. Manfaatkan teknologi terkini seperti analitik data, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan kemampuan dalam analisis prediktif dan pengambilan keputusan investasi yang lebih cerdas. Yang keempat ada pengembangan kompetensi. Berikan pelatihan terus-menerus kepada tim manajemen untuk meningkatkan kemampuan interpretasi data dan penggunaan sistem pengendalian manajemen yang mutakhir. Yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Tingkatkan sistem monitoring dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk memantau hasil investasi secara berkala dan melakukan evaluasi yang diperlukan. Yang keenam ada kolaborasi antara tim. Dorong kolaborasi antara tim keuangan, operasional, dan manajemen investasi untuk memahami secara menyeluruh dampak investasi dan mencapai pengambilan keputusan yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.